kisah seorang pemuda miskin yang terjebak dalam rutinitas hidupnya di desa kecil. Suatu malam, ia bertemu dengan seorang wanita yang cantik yang rupanya dia adalah. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan hutan lebat, hiduplah seorang pria bernama Ardi. Setiap hari, ia bangun sebelum matahari terbit, memulai harinya dengan semangat meskipun hidup dalam keterbatasan. Ardi adalah anak bungsu dari keluarga petani sederhana. Dengan ayah yang sudah tua dan ibu yang sakit-sakitan, tanggung jawab untuk menghidupi keluarga seolah sepenuhnya ada di pundaknya. Meskipun hidupnya penuh tantangan, Ardi selalu berusaha untuk tetap optimis dan percaya bahwa suatu hari, nasib baik akan menghampirinya. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras di ladang, Ardi memutuskan untuk pergi ke sungai dekat desanya. Ia ingin menangkap ikan untuk makan malam. Dengan jala sederhana yang terbuat dari anyaman bambu, ia berjalan menyusuri tepi sungai yang berkilauan di bawah sinar bulan purnama. Suasana malam itu tenang, hanya terdengar suara gemericik air dan sesekali suara burung malam yang berkicau. Ketika Ardi mulai melemparkan jalannya ke dalam air, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Di tengah kesunyian malam, ia melihat cahaya berkilau di permukaan air. Penasaran, ia mendekat dan melihat sosok cantik yang muncul dari dalam air. Seorang wanita dengan rambut panjang berkilau seperti sutra dan kulit sehalus porselen. Ardi terpesona oleh kecantikan sosok itu, seolah-olah ia baru saja melihat bidadari dari dunia lain. "Siapa kamu?" tanya Ardi dengan suara bergetar, terpesona sekaligus bingung. Wanita itu tersenyum lembut dan menjawab, "Namaku Lila. Aku adalah Ratu Buaya dari sungai ini." Ardi hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ratu Buaya? Dalam pikirannya, buaya adalah makhluk menakutkan yang seringkali menjadi bahan cerita seram di desanya. Namun, Lila berbeda. Ia tidak terlihat seperti buaya sama sekali. Ia begitu anggun dan menawan. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Ardi lagi, berusaha memahami situasi aneh ini. "Aku sering muncul di permukaan air saat bulan purnama," jawab Lila sambil melangkah lebih dekat. "Aku merasa kesepian di kerajaan bawah airku. Tidak ada yang bisa aku ajak bicara." Ardi merasakan simpati mendalam terhadap Lila. Meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, rasa kesepian adalah sesuatu yang bisa dipahami oleh siapapun. Mereka mulai berbincang-bincang tentang kehidupan masing-masing. Lila menceritakan tentang kerajaan bawah airnya yang indah, dan bagaimana dia harus menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan makhluk mitos lainnya. Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita-cerita magis yang keluar dari bibir Lila. Ia merasa seolah-olah sedang berada dalam sebuah dongeng. Dalam hati kecilnya, ia berharap bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, seperti cerita-cerita tersebut. Saat malam semakin larut, Ardi merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Lila. Ia tidak hanya terpesona oleh kecantikannya, tetapi juga oleh kepribadiannya yang hangat dan ceria. Tanpa disadari, perasaan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketertarikan biasa. Namun, saat mereka berbincang, Ardi juga menyadari bahwa hubungan mereka mungkin tidak akan pernah diterima oleh masyarakat desa. Bagaimana mungkin seorang pria miskin seperti dirinya bisa menjalin hubungan dengan Ratu Buaya? Pikiran itu membuatnya cemas, tetapi saat melihat senyuman Lila, semua keraguan itu seolah menguap. Malam itu berakhir dengan janji untuk bertemu lagi di tempat yang sama setiap bulan purnama. Ardi pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Bahagia, karena telah bertemu dengan makhluk luar biasa, tetapi juga khawatir akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam hati Ardi, sebuah harapan baru mulai tumbuh. Mungkin cinta sejati bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga sekalipun. Namun, takdir seringkali membawa kejutan dan tantangan tersendiri, dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah pertemuan magis Ardi dan Lila di tepi sungai. Setiap bulan purnama, mereka bertemu di tempat yang sama, berbagi cerita dan tawa, seolah-olah dunia di luar sana tidak pernah ada. Ardi merasa hidupnya berubah. Ia tidak lagi hanya seorang petani miskin,
tetapi juga seorang pria yang memiliki teman istimewa yang membuatnya merasa berarti. Lila, dengan senyuman lembut dan tatapan hangatnya, telah menjadi cahaya dalam hidupnya yang gelap. Di balik kecantikan dan keanggunan Lila, Ardi merasakan ada sesuatu yang lebih dalam. Lila adalah ratu buaya, makhluk mitos yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun saat mereka berbincang, Lila seringkali terlihat melankolis. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, dan Ardi bertekad untuk mengetahui lebih banyak tentang dunia Lila. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar cerah di langit, Ardi mengajak Lila untuk berbagi lebih banyak tentang kehidupannya sebagai ratu buaya. "Lila," katanya dengan nada penuh rasa ingin tahu, "apa yang membuatmu merasa kesepian meskipun kamu adalah ratu?" Lila menundukkan kepala, rambut panjangnya menutupi wajahnya sejenak. "Sebagai ratu buaya, aku memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kerajaan bawah airku. Namun, semua itu datang dengan harga. Aku tidak bisa menjalin hubungan dekat dengan makhluk lain tanpa takut akan konsekuensi," ujarnya pelan. Ardi mendengarkan dengan seksama. Ia bisa merasakan beban yang dipikul. "Lila, tapi bukankah cinta seharusnya bebas? Mengapa kamu harus terkurung dalam batasan itu?" tanyanya. Lila tersenyum pahit. "Cinta memang seharusnya bebas, tetapi di dunia kami ada aturan yang ketat. Jika aku menjalin hubungan dengan manusia, itu bisa mengganggu keseimbangan antara dua dunia kami. Ada banyak makhluk lain yang tidak akan menerima hubungan ini." Mendengar penjelasan Lila membuat Ardi merasa prihatin. Ia tidak ingin menjadi penyebab masalah bagi Lila atau kerajaannya. Namun, perasaan cintanya semakin kuat setiap kali mereka bertemu. "Aku tidak peduli dengan batasan itu," kata Ardi dengan tegas. "Jika kita saling mencintai, kita harus berjuang untuk itu." Lila menatap Ardi dengan mata penuh harapan dan kesedihan sekaligus. "Kau tidak tahu betapa sulitnya situasi ini. Jika aku melanggar aturan, aku bisa kehilangan segalanya. Kerajaanku, rakyatku, bahkan dirimu." Ardi merasakan ketegangan dalam kata-kata Lila. Ia ingin meyakinkannya bahwa cinta mereka bisa mengatasi semua rintangan, tetapi ia juga memahami betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh Lila sebagai ratu buaya. "Apakah ada cara untuk menjembatani dua dunia ini?" tanya Ardi dengan penuh harapan. Lila terdiam sejenak sebelum menjawab. "Ada satu cara, tetapi itu sangat berisiko." Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Jika aku bisa mendapatkan kepercayaan dari para makhluk bawah air dan membuktikan bahwa cinta kita tidak akan merusak keseimbangan dunia ini, mungkin mereka akan mengizinkanku untuk bersamamu." Ardi merasa jantungnya berdebar mendengar kata-kata itu. Mungkin ada harapan setelah semua ini. Namun, ia juga merasakan ketidakpastian yang menyelimuti mereka berdua. Bagaimana mungkin ia bisa membantu Lila mendapatkan kepercayaan dari makhluk-makhluk tersebut? "Bagaimana caranya?" tanya Ardi penuh semangat. Lila tersenyum lagi, tetapi kali ini senyumnya tampak lebih cerah. "Kau harus datang ke kerajaan bawah airku dan menunjukkan kepada mereka bahwa cintamu tulus," jawabnya. Ardi terkejut mendengar tawaran itu. Dia membayangkan dirinya berada di dunia bawah air yang misterius dan indah, tapi juga berbahaya. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya," katanya ragu-ragu. "Percayalah padaku," kata Lila lembut sambil menggenggam tangan Ardi dengan lembut. "Jika kita bersama-sama, kita bisa menghadapi apapun." Saat malam semakin larut dan bintang-bintang bersinar di langit gelap, Ardi merasa semangat baru membara dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Ada banyak tantangan di depan mereka. Namun cinta yang tumbuh antara dirinya dan Lila memberikan kekuatan untuk menghadapi apapun. Mereka pun sepakat untuk bertemu lagi bulan depan dan mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk menjembatani dua dunia mereka. Dunia manusia dan kerajaan bawah air milik Lila. Dengan perasaan campur aduk antara kegembiraan dan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti, Ardi pulang ke rumah malam itu dengan satu keyakinan.
Cinta sejati memang layak diperjuangkan meski harus melewati lautan tantangan dan rintangan yang menghadang. Malam bulan purnama tiba lagi, dan Ardi tidak sabar untuk bertemu Lila. Setiap detik terasa seperti seabad saat ia menunggu di tepi sungai, menatap air yang berkilauan. Kenangan pertemuan mereka sebelumnya masih segar dalam ingatannya. Senyuman, Lila, ceritanya tentang kerajaan bawah air, dan harapan untuk menjembatani dua dunia mereka. Semangatnya membara, dan ia merasa siap untuk menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Ketika bulan muncul di langit malam, Ardi melihat sosok Lila muncul dari dalam air. Kecantikannya tampak lebih menawan dari sebelumnya, dengan gaun berkilau yang terbuat dari sisik buaya yang memantulkan cahaya bulan. Hatinya berdebar-debar melihat sosok itu mendekat. Ardi. Lila memanggilnya dengan suara lembut, dan senyumnya seolah menerangi malam yang gelap. Kau datang tepat waktu. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan kesempatan untuk melihatmu? Jawab Ardi sambil tersenyum lebar. Aku sudah tidak sabar untuk mendengar lebih banyak tentang rencanamu. Lila mengangguk, tetapi ada keraguan di matanya. Aku sudah memikirkan semuanya, katanya perlahan. Tapi kita harus berhati-hati. Jika ada yang mengetahui niat kita, itu bisa berbahaya. Ardi mengerti kekhawatiran Lila. Mereka hidup dalam dua dunia yang berbeda, dan cinta, mereka adalah sesuatu yang tidak biasa. Namun, rasa cintanya pada Lila semakin kuat setiap kali mereka bertemu. Aku siap untuk menghadapi risiko itu, katanya penuh keyakinan. Aku tidak ingin kehilanganmu. Mendengar kata-kata Ardi membuat Lila tersenyum lagi, tetapi kali ini senyumnya tampak lebih tulus. Baiklah, mari kita mulai merencanakan langkah-langkah kita, ujarnya semangat. Malam itu, mereka berbincang panjang lebar tentang rencana mereka untuk mendapatkan kepercayaan makhluk-makhluk bawah air. Lila menjelaskan bahwa mereka harus menunjukkan kepada rakyatnya bahwa cinta mereka tulus dan tidak akan merusak keseimbangan alam. Pertama-tama, kita perlu menemukan cara agar kau bisa masuk ke kerajaan bawah airku, kata Lila. Ada ritual kuno yang bisa membantumu beradaptasi dengan lingkungan bawah air. Ardi mengernyitkan dahi. Ritual? Seperti apa itu? Lila menjelaskan bahwa ritual tersebut melibatkan beberapa bahan dari alam. Daun khusus yang hanya tumbuh di hutan terlarang dan air dari mata air suci di puncak bukit. Setelah mendapatkan bahan-bahan tersebut, Ardi harus melakukan ritual di tepi sungai saat bulan purnama berikutnya. Jika berhasil, kau akan dapat bernapas di dalam air dan menjadi bagian dari duniamu. Jelas Lila dengan penuh semangat. Ardi merasa bersemangat sekaligus cemas. Ia tahu bahwa perjalanan untuk mendapatkan bahan-bahan itu tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapi tantangan demi cinta mereka. Setelah merencanakan langkah-langkah tersebut, Ardi dan Lila menghabiskan waktu berbincang tentang kehidupan sehari-hari mereka. Mereka saling bercerita tentang impian dan harapan masing-masing. Ardi menceritakan tentang keinginannya untuk memiliki ladang yang subur dan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Sementara Lila berbagi tentang kerinduannya akan kebebasan dan persahabatan. Seiring waktu berlalu, kedekatan mereka semakin kuat. Ardi merasa nyaman berada di dekat Lila. Ia dapat berbagi segala hal tanpa takut dihakimi. Begitu pula dengan Lila. Ia menemukan kenyamanan dalam ketulusan hati Ardi yang tulus. Namun, saat perasaan cinta mereka semakin dalam, muncul keraguan di benak Ardi. Ia khawatir tentang reaksi masyarakat desa jika mereka mengetahui hubungan ini. Bagaimana jika orang-orang menolak cinta mereka? Bagaimana jika mereka menjadi sasaran ejekan atau bahkan ancaman? Lila, kata Ardi tiba-tiba, suaranya penuh ketegangan. Apa yang akan terjadi jika orang-orang desa mengetahui tentang kita? Aku tidak ingin kau terluka karena aku. Lila menatap Ardi dengan tatapan lembut namun serius. Cinta sejati memang seringkali menghadapi tantangan, ujarnya tenang. Tetapi jika kita saling mendukung dan percaya satu sama lain, kita bisa mengatasi semua rintangan. Ardi merasa terharu mendengar kata-kata Lila. Ia tahu bahwa cinta mereka bukanlah hal yang mudah,
Tetapi ia juga percaya bahwa cinta sejati layak diperjuangkan meskipun harus melewati badai. Malam itu berakhir dengan janji untuk bertemu lagi bulan depan dan memulai pencarian bahan-bahan untuk ritual tersebut. Ardi pulang dengan perasaan campur, aduk, bahagia karena cinta yang tumbuh antara dirinya dan Lila, tetapi juga cemas akan tantangan yang harus dihadapi. Saat ia berjalan pulang melalui jalan setapak di tepi sungai, Ardi menyadari satu hal. Cintanya pada Lila telah mengubah hidupnya. Selamanya, ia bukan hanya seorang petani miskin lagi. Ia adalah seorang pria yang siap menghadapi dunia demi cinta sejatinya. Cinta antara manusia dan makhluk mitos yang tak terbayangkan sebelumnya. Dengan tekad baru dalam hati, Ardi bersiap untuk perjalanan panjang menuju kerajaan bawah air, sebuah perjalanan yang akan menguji matahari terbenam di balik pegunungan cintanya kepada memancarkan cahaya jingga yang hangat di atas desa. Ardi duduk di tepi ladang, merenungkan semua yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Cinta yang tumbuh antara dirinya dan Lila telah mengubah pandangannya tentang kehidupan. Ia merasa lebih bersemangat dan memiliki tujuan baru. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada ketakutan yang terus menghantuinya. Ketakutan akan apa yang akan terjadi jika mereka gagal dalam usaha mereka. Hari berikutnya, Ardi memutuskan untuk pergi ke hutan terlarang untuk mencari daun khusus yang dibutuhkan untuk ritual. Ia tahu bahwa hutan itu terkenal dengan berbagai makhluk aneh dan mistis, tetapi rasa cintanya pada Lila memberinya keberanian untuk melangkah maju. Dengan membawa bekal seadanya dan tekad yang kuat, ia berangkat menuju hutan. Setelah berjalan cukup jauh, Ardi tiba di tengah hutan yang rimbun. Suasana di sana terasa magis. Cahaya matahari menembus celah-celah dedaunan, menciptakan pola-pola indah di tanah. Namun, rasa takut mulai menyelimuti hatinya saat ia mendengar suara-suara aneh dari kejauhan. Ia berusaha menenangkan diri dan terus melangkah. Setelah beberapa jam mencari, Ardi akhirnya menemukan pohon besar dengan daun-daun lebar yang bercahaya lembut. Ia yakin inilah daun yang dicari Lila. Dengan hati-hati, ia memetik beberapa helai daun tersebut dan menyimpannya dalam kantongnya. Namun, saat ia berbalik untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah belakangnya. "Siapa kau yang berani memasuki hutan ini?" Suara berat terdengar menggelegar. Ardi menoleh dan melihat sosok besar berdiri di depannya. Seorang makhluk raksasa dengan tubuh kekar dan kulit bersisik. Ia adalah penjaga hutan terlarang. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia tahu bahwa makhluk ini adalah salah satu dari banyak makhluk mitos yang menjaga rahasia hutan. Saya hanya mencari daun untuk membantu seorang teman," jawab Ardi dengan suara bergetar. "Teman? Siapa dia?" tanya makhluk itu curiga. Dia adalah Ratu Buaya," jawab Ardi dengan tegas meskipun hatinya bergetar ketakutan. Makhluk itu terdiam sejenak sebelum tertawa keras. "Ratu Buaya? Kau berani mengakuinya?" Banyak yang ingin mendekatinya karena kekuasaannya, tetapi tidak semua bisa diterima. Ardi merasa terpojok oleh kata-kata makhluk itu. "Saya mencintainya," katanya dengan penuh keyakinan. "Saya ingin membuktikan bahwa cinta kami tulus." Mendengar jawaban itu, makhluk tersebut tampak terkejut. "Cinta? Antara manusia dan makhluk seperti kami? Itu jarang terjadi." "Jika kau ingin membuktikan cintamu," kata makhluk itu setelah berpikir sejenak, "kau harus menghadapi ujian." Ardi mengerutkan dahi. "Ujian? Ujian apa?" "Jika kau bisa melewati ujian ini dan mendapatkan kepercayaan dari para makhluk bawah air, maka aku akan membiarkanmu pergi dengan daun-daun ini," jawab makhluk itu sambil menunjuk ke arah kantong Ardi. Ardi merasa terombang-ambing antara ketakutan dan harapan. Apa ujian itu? Makhluk itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi tajamnya. "Kau harus menemukan 3 benda berharga yang tersembunyi di dalam hutan ini. Benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Jika kau berhasil membawa semuanya kembali kepadaku sebelum matahari terbenam besok, maka aku akan membiarkanmu pergi."
Ardi mengangguk meskipun rasa cemas menyelimuti hatinya. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan cintanya kepada Lila dan mendapatkan kepercayaan para makhluk bawah air. "Baiklah," kata Ardi penuh tekad. "Aku akan melakukannya." Setelah menerima petunjuk dari makhluk tersebut tentang lokasi benda-benda magis itu, Ardi segera bergegas masuk lebih dalam ke dalam hutan. Ia merasa jantungnya berdetak kencang saat melangkah melewati pepohonan tinggi dan semak-semak lebat. Perjalanan itu tidak mudah. Ia menghadapi berbagai rintangan seperti sungai deras yang harus dilalui dan suara-suara aneh dari dalam kegelapan hutan. Namun setiap langkahnya dipenuhi dengan tekad untuk mendapatkan benda-benda tersebut demi Lila. Setelah berjam-jam mencari, Ardi akhirnya menemukan benda pertama, sebuah batu permata berkilau yang bersinar terang di antara akar pohon besar. Ia mengambilnya dengan hati-hati dan menyimpannya dalam kantongnya. Benda kedua adalah sebuah kalung tua yang terbuat dari kerang-kerang indah, ditemukan di tepi sebuah kolam kecil yang tenang. Dan benda ketiga adalah sebuah tongkat kayu dengan ukiran rumit yang ditemukan di dalam gua gelap. Dengan ketiga benda tersebut aman dalam kantongnya, Ardi merasa lega tetapi juga kelelahan. Ia harus segera kembali sebelum matahari terbenam agar tidak kehilangan kesempatan ini. Saat ia berlari kembali menuju tempat awal pertemuan dengan penjaga hutan, rasa cemas mulai menghantuinya. Apakah ia bisa berhasil? Apakah semua usaha ini akan sia-sia? Akhirnya, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Ardi tiba kembali di hadapan makhluk raksasa tersebut dengan napas tersengal-sengal. "Aku sudah mendapatkan semuanya," serunya penuh semangat sambil mengeluarkan benda-benda magis tersebut satu persatu. Makhluk itu memeriksa benda-benda tersebut dengan seksama sebelum akhirnya tersenyum lebar. "Kau telah membuktikan dirimu layak," katanya sambil memberikan daun-daun bercahaya kepada Ardi sebagai tanda penghargaan. Dengan hati penuh syukur, Ardi mengambil daun-daun tersebut dan merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah berbagi kabar baik ini kepada Lila, bahwa mereka semakin dekat untuk mewujudkan impian mereka bersama. Kembali ke desa dengan semangat baru, Ardi merasakan cinta mereka semakin kuat, cinta yang tidak hanya mampu mengatasi batasan dunia, tetapi juga tantangan-tantangan yang menghadang di depan mereka. Kini ia siap menghadapi apapun demi cinta sejatinya, cinta antara manusia dan ratu buaya cantik, yang telah mengubah hidupnya selamanya. Malam bulan purnama yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Ardi berdiri di tepi sungai, menatap air yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Dalam hatinya, ia merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Setelah berhasil mendapatkan daun-daun magis dari hutan terlarang, kini saatnya untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam perjalanan cinta mereka, ritual yang akan membawanya ke kerajaan bawah air Lila. Ketika Lila muncul dari dalam air, kecantikannya semakin memukau, gaun berkilau yang dikenakannya tampak lebih anggun dari sebelumnya, dan senyumnya seolah membawa kedamaian bagi Ardi. "Kau datang," serunya dengan suara lembut. Matanya bersinar penuh kebahagiaan. "Ya, aku sudah mendapatkan daun-daun itu," jawab Ardi sambil mengeluarkan kantongnya dan menunjukkan isinya. "Sekarang kita bisa melakukan ritual itu." Lila mendekat dan melihat daun-daun bercahaya tersebut dengan penuh rasa syukur. "Kau sangat berani, Ardi. Aku tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih. Cinta kita adalah segalanya," kata Ardi tulus. "Aku siap untuk apapun demi kita." Mereka pun mulai mempersiapkan ritual yang akan mengubah segalanya. Lila menjelaskan bahwa ritual ini harus dilakukan di tepi sungai saat bulan purnama dan melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, mereka harus membuat lingkaran dari batu-batu kecil yang akan menjadi tempat untuk melakukan ritual. Setelah lingkaran selesai dibuat, Lila meminta Ardi untuk menyiapkan air dari sungai dan menambahkan daun-daun bercahaya ke dalamnya. "Air ini akan menjadi medium yang menghubungkan dua dunia kita," jelas Lila dengan serius. Ardi mengikuti instruksi Lila dengan cermat. Ia merasakan getaran energi di sekeliling mereka saat air mulai berkilau dengan cahaya magis dari daun-daun tersebut.
Setelah semuanya siap, Lila memegang tangan Ardi dan mengajaknya berdiri di tengah lingkaran. "Sekarang, kita harus mengucapkan janji kita," kata Lila sambil menatap mata Ardi dengan penuh harapan. "Janji bahwa cinta kita akan selalu kuat, meskipun ada rintangan di depan." Dengan hati berdebar, Ardi mengangguk. "Aku berjanji untuk mencintaimu, tidak peduli apapun yang terjadi. Kita akan menghadapi dunia bersama-sama." Lila tersenyum lebar dan mengulurkan tangannya ke arah air bercahaya. "Dengan kekuatan cinta kita, aku memanggil para makhluk bawah air untuk menyaksikan janji ini." Saat mereka berdiri di sana, tiba-tiba air sungai mulai bergerak dan membentuk gelombang-gelombang kecil yang indah. Dari dalam air, muncul berbagai makhluk laut. Ikan-ikan berwarna-warni, lumba-lumba yang melompat-lompat, dan bahkan beberapa makhluk mitos lainnya seperti putri duyung dan buaya-buaya kecil yang bersisik. Ardi merasa terpesona melihat keindahan alam bawah air yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Namun, di balik keindahan itu, ia merasakan ketegangan. Bagaimana jika makhluk-makhluk ini tidak menerima cinta mereka? Lila melanjutkan ritual dengan suara lembutnya. "Kami berdiri di sini untuk menyatakan cinta kami di hadapan kalian semua. Kami ingin membuktikan bahwa cinta ini tulus dan tidak akan merusak keseimbangan antara dua dunia." Makhluk-makhluk tersebut saling bertukar pandang, dan suasana menjadi hening sejenak. Ardi merasa jantungnya berdegup kencang. Ia berharap agar mereka bisa menerima cinta mereka. Tiba-tiba, seorang putri duyung maju ke depan dengan tatapan serius. "Cinta antara manusia dan makhluk seperti kita adalah hal yang langka," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Kami harus memastikan bahwa cinta kalian tidak akan membawa malapetaka bagi kedua dunia." Lila menatap putri duyung itu dengan penuh harapan. "Kami berjanji untuk saling mendukung dan menjaga keseimbangan alam." Jawabnya mantap. Putri duyung itu merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Jika kalian benar-benar mencintai satu sama lain dan siap menghadapi segala rintangan, maka kami akan memberi kalian kesempatan." Ardi merasa lega mendengar kata-kata itu. Harapannya kembali menyala. Namun putri duyung melanjutkan, "Tetapi ingatlah bahwa ada konsekuensi bagi setiap pilihan yang kalian buat." Dengan penuh keyakinan, Ardi menjawab, "Kami siap menghadapi apapun demi cinta kami." Setelah pernyataan itu, makhluk-makhluk bawah air mulai bersorak gembira, merayakan keputusan mereka untuk menerima cinta Ardi dan Lila. Dalam momen itu, Ardi merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Cinta mereka diterima oleh dunia yang selama ini terasa jauh. Setelah ritual selesai, Lila menggenggam tangan Ardi erat-erat. "Kita telah melewati langkah pertama," katanya dengan suara penuh haru. "Ya," jawab Ardi sambil tersenyum lebar. "Dan sekarang kita bisa mempersiapkan pernikahan kita." Mendengar kata-kata itu membuat hati Lila bergetar bahagia. Mereka mulai merencanakan pernikahan impian mereka, sebuah perayaan cinta antara dua dunia yang berbeda. Malam itu ditutup dengan janji-janji manis dan harapan baru untuk masa depan bersama. Meskipun tantangan masih menanti di depan mereka, Ardi merasa yakin bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi semua rintangan demi cinta sejati yang telah tumbuh kuat di antara mereka. Dengan semangat baru dan tekad bulat dalam hati, mereka bersiap untuk melangkah ke tahap berikutnya, pernikahan yang akan menyatukan dua dunia dalam satu ikatan suci yang tak terpisahkan oleh apapun. Hari-hari menjelang pernikahan Ardi dan Lila dipenuhi dengan kebahagiaan dan persiapan. Desa kecil tempat Ardi tinggal mulai bersiap untuk menyambut acara yang tidak biasa ini. Meskipun banyak yang skeptis, ada juga beberapa penduduk yang mendukung hubungan mereka. Namun, di balik semua itu, ketegangan mulai menyelimuti Ardi. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan menerima cinta mereka dengan lapang dada. Suatu sore, saat Ardi sedang membantu ibunya di ladang, ia mendengar bisikan-bisikan di antara para tetangga. Apa mereka benar-benar akan menikah? Cinta antara manusia dan makhluk mitos. Itu tidak mungkin. Suara-suara skeptis itu penuh dengan ejekan dan keraguan. Ardi merasa hatinya teriris mendengar komentar-komentar itu. Ia tahu bahwa cinta yang ia miliki dengan Lila adalah sesuatu yang istimewa,
Tetapi keraguan dari orang-orang di sekitarnya membuatnya merasa seolah-olah ia sedang berdiri di tepi jurang. Apakah ia benar-benar siap menghadapi penolakan dari masyarakat? Malam sebelum pernikahan, Ardi pergi ke tepi sungai untuk merenung. Ia duduk di atas batu besar, menatap air yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Tiba-tiba, suara lembut Lila memanggilnya dari belakang. "Ardi, kau di sini?" Ardi menoleh dan melihat Lila muncul dari dalam air. Wajahnya tampak cemas. "Aku khawatir tentang apa yang akan terjadi besok," katanya sambil melangkah mendekat. "Aku juga," jawab Ardi jujur. "Aku tidak tahu bagaimana reaksi orang-orang desa terhadap pernikahan kita." Lila menghela napas dalam-dalam. "Aku merasakannya juga. Mungkin ada yang tidak akan menerima kita." Ardi menggenggam tangan Lila erat-erat. "Apapun yang terjadi, kita harus menghadapi ini bersama-sama," katanya dengan penuh keyakinan. Namun, saat mereka berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah hutan. Mereka berdua terdiam dan saling memandang dengan ketakutan. "Apa itu?" tanya Lila dengan nada cemas. "Entahlah," jawab Ardi sambil berdiri dan berusaha mencari sumber suara tersebut. Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul seorang pemburu, buaya yang dikenal sebagai Raka, seorang pria tangguh yang terkenal karena keberaniannya menangkap makhluk-makhluk misterius. Raka adalah sosok yang ditakuti oleh banyak orang di desa, karena sikapnya yang keras dan ambisius. "Ah, jadi kau akhirnya muncul juga," seru Raka sambil tersenyum sinis. "Kau benar-benar berniat menikahi Ratu Buaya? Apa kau tidak takut akan konsekuensinya?" Ardi merasakan darahnya mendidih mendengar nada mengejek Raka. "Ini bukan urusanmu, Raka. Kami mencintai satu sama lain." Raka tertawa keras. "Cinta? Antara manusia dan buaya? Itu hanya khayalan. Kau tahu bahwa hubungan ini akan membawa malapetaka bagi desamu. Jika kau menikah dengannya, semua makhluk mitos akan datang menyerang." Lila melangkah maju dengan keberanian. "Kami tidak ingin merusak keseimbangan alam. Cinta kami tulus." Namun Raka tidak terpengaruh oleh kata-kata Lila. "Cinta? Tentu saja. Tapi kau harus ingat bahwa banyak orang tidak akan menerima ini. Jika kau terus melanjutkan rencana ini, aku akan memastikan bahwa semua makhluk bawah air akan menghadapi konsekuensi." Ardi merasa marah dan bingung sekaligus. Ia tidak ingin melihat Lila terluka atau terancam hanya karena cinta mereka. "Kau tidak bisa mengancam kami. Kami akan melanjutkan pernikahan ini," serunya penuh semangat. Raka tersenyum sinis dan melangkah mundur sedikit, tetapi tatapannya tetap tajam. "Baiklah Ardi, kita lihat saja apa yang terjadi besok." Dengan itu, ia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan hutan. Setelah Raka pergi, Ardi merasa gelisah. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya pada Lila dengan suara bergetar. Lila menggenggam tangan Ardi lebih erat lagi. "Kita harus tetap tenang dan percaya pada cinta kita," katanya dengan tegas meskipun ada keraguan di matanya. "Ya," jawab Ardi pelan, tetapi hatinya dipenuhi rasa takut akan apa yang mungkin terjadi pada hari pernikahan mereka. Malam itu terasa panjang bagi Ardi dan Lila. Keduanya tidak bisa tidur memikirkan ancaman yang mungkin datang dari Raka dan masyarakat desa. Mereka tahu bahwa cinta mereka akan diuji lebih dari sebelumnya. Saat fajar menyingsing keesokan harinya, Ardi berdiri di depan cermin kecil di rumahnya, mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah baju sederhana, namun rapi yang dibuat ibunya untuk acara spesial ini. Namun di dalam hatinya, rasa cemas terus menghantuinya. Apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi dunia? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi segala rintangan? Dengan tekad bulat dan harapan di hati, Ardi melangkah keluar rumah, menuju tepi sungai tempat pernikahan mereka akan dilangsungkan, tempat di mana dua dunia bertemu dan cinta sejati diuji oleh takdir. Dalam perjalanan menuju tempat pernikahan, ia berdoa agar semua berjalan lancar dan cinta mereka dapat diterima oleh dunia luar. Namun satu hal pasti, hari ini adalah hari penentuan bagi cinta mereka, sebuah cinta antara manusia dan Ratu Buaya cantik yang telah mengubah hidupnya selamanya.
Hari pernikahan Ardi dan Lila tiba dengan penuh harapan, tetapi juga ketegangan yang menggantung di udara. Suara riuh rendah dari penduduk desa sudah mulai terdengar saat mereka berkumpul di tepi sungai. Beberapa orang tampak antusias dan mendukung, sementara yang lain terlihat skeptis dan penuh keraguan. Ardi berdiri di tepi sungai, merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa momen ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Bukan hanya untuk dirinya dan Lila, tetapi juga untuk seluruh desa. Saat Lila muncul dari dalam air, ia tampak anggun dan menawan dalam gaun berkilau yang terbuat dari sisik buaya. Senyumannya memancarkan kehangatan, tetapi di balik senyuman itu, Ardi bisa melihat kecemasan di matanya. "Kau siap?" tanyanya, berusaha memberi semangat. "Selama kita bersama, aku siap," jawab Lila dengan percaya diri meskipun ada keraguan. Yang tersirat, Ardi menggenggam tangan Lila erat-erat. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, semua keraguan seolah menghilang. Cinta mereka adalah satu-satunya hal yang penting saat ini. Namun, saat mereka bersiap untuk memulai upacara, suara keras Raka tiba-tiba memecah kesunyian. "Hentikan!" teriaknya sambil melangkah maju dengan tatapan menantang. "Kau tidak bisa melakukan ini, Ardi." Semua mata tertuju pada Raka, dan suasana menjadi tegang. Ardi merasa marah sekaligus bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Jika kau menikahi Ratu Buaya ini, kau akan membawa malapetaka bagi desa kita." Raka melanjutkan dengan nada penuh provokasi. "Kau tahu bahwa banyak makhluk bawah air tidak akan menerima hubungan ini. Mereka akan datang untuk membalas dendam." Lila melangkah maju dengan keberanian. "Kami tidak ingin merusak keseimbangan alam. Cinta kami tulus dan tidak akan membawa bahaya bagi siapapun." Raka tertawa sinis. "Cinta? Kau pikir itu cukup? Jika kau terus melanjutkan pernikahan ini, aku akan memastikan bahwa semua makhluk mitos akan menyerang desa kita. Mereka tidak akan membiarkan hubungan ini berlangsung." Ardi merasa jantungnya berdegup kencang mendengar ancaman itu. Ia tidak ingin melihat Lila terluka, atau masyarakat desanya menderita akibat keputusan mereka. Dalam hatinya, ia mulai meragukan apakah cinta mereka benar-benar cukup kuat untuk mengatasi semua rintangan ini. "Ardi," Lila berkata lembut sambil menggenggam tangannya lebih erat, "kita harus percaya pada cinta kita. Kita bisa membuktikan kepada mereka bahwa cinta kita tidak akan membawa malapetaka." Tetapi Ardi merasa bingung dan terombang-ambing antara dua pilihan: melanjutkan pernikahan atau menghentikannya demi melindungi orang-orang yang ia cintai. "Tapi bagaimana jika kau terluka? Bagaimana jika semua ini salah?" tanyanya penuh kecemasan. Lila menatapnya dengan mata penuh harapan dan keyakinan. "Cinta bukan hanya tentang kebahagiaan. Kadang-kadang kita harus mengambil risiko untuk memperjuangkan apa yang kita yakini." Ardi merasa hatinya berat mendengar kata-kata Lila. Ia tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang istimewa, tetapi ketakutan akan konsekuensi membuatnya ragu. Raka melanjutkan dengan nada menantang. "Jika kau benar-benar mencintainya, buktikan. Hadapi konsekuensi dari keputusanmu. Jika kau berani menikahi Ratu Buaya ini, maka bersiaplah menghadapi semua makhluk bawah air yang akan datang." Suasana semakin tegang saat penduduk desa mulai berbisik-bisik dingin sambil melangkah mundur sedikit. Beberapa Kita orang lihat terlihat saja apa yang terjadi setelah sementara yang lain tampak mendukung keputusan Ardi dan dalam dirinya. Ardi Aku tidak menggenggam ingin tangan menjadi Lila penyebab erat-erat masalah bagi desa, dan bersiap untuk melanjutkan Ardi upacara pelan sambil pernikahan menundukkan mereka. Meskipun Ardi, ketidakpastian masih Lila menyelimuti berkata masa lembut. depan mereka. Jika Satu kau hal memilih pasti, untuk mundur sekarang, cinta aku mereka akan adalah menghormati kekuatan yang tak keputusanmu. tergoyahkan. Tetapi ingatlah bahwa cinta Dengan sejati langkah tidak mantap pernah menuju mudah. Altar sederhana di tepi Ardi sungai, merasakan air Ardi mata merasakan menggenang harapan di baru pelupuk tumbuh matanya. dalam hatinya. Ia Bahwa mencintai cinta Lila sejati lebih dari dapat apapun mengatasi di segala dunia rintangan ini, dan tetapi tantangan ia yang juga menghadang di mencintai depan keluarganya dan masyarakat desanya. Hari ini adalah hari penentuan Dalam bagi momen cinta itu, mereka. ia Sebuah merasa cinta terjebak antara dalam manusia dan dilema yang Ratu Buaya sulit cantik antara yang telah cinta dan mengubah tanggung hidupnya jawab. selamanya. Kini Jika mereka kau mundur sekarang, siap untuk memulai Raka babak berkata baru dalam lagi hidup dengan mereka nada bersama-sama. mengejek,
Maka semua orang di sini akan tahu bahwa kau takut menghadapi konsekuensi Hari dari pernikahan cintamu. Ardi dan Lila berlangsung Kata-kata dengan Raka penuh seperti emosi. pisau tajam yang menusuk Upacara hati sederhana Ardi. di tepi sungai dipenuhi Ia dengan tidak ingin harapan dan dianggap lemah ketegangan. atau pengecut oleh Di orang-orang tengah di suasana yang sekitarnya. beragam, Mereka namun, saling berjanji ia untuk juga tidak mencintai ingin dan mengorbankan mengorbankan satu sama orang-orang lain. yang dicintainya Tidak peduli demi cinta apapun yang yang mungkin terjadi. dianggap mustahil. Namun, saat mereka mengucapkan dengan janji suci, napas dalam-dalam ancaman Ardi dari Raka berusaha dan menenangkan keraguan pikirannya. masyarakat masih Ia membayangi melihat ke pikiran arah mereka. Lila dan merasakan Setelah upacara kekuatan dalam selesai, tatapan matanya. Ardi dan Lila merasa seolah-olah Sebuah beban berat telah kekuatan yang terangkat dari pundak membuatnya mereka. yakin bahwa cinta mereka Mereka saling layak berpelukan, diperjuangkan. merasakan kehangatan cinta Tidak, yang mengalir di antara mereka. seru Ardi dengan suara Namun, tegas setelah beberapa kebahagiaan saat itu tidak berpikir bertahan panjang. lama. Tiba-tiba, suara tidak gemuruh terdengar akan dari arah mundur. hutan. Aku Ardi, mencintaimu, Lila. Kita akan menghadapi Teriak semua seorang rintangan penduduk desa dengan bersama-sama. nada panik. Makhluk-makhluk bawah air Suasana datang menjadi hening sejenak. Semua sebelum orang di sorakan sekitar mereka gembira mulai pecah panik dari dan beberapa berlarian penduduk mencari tempat desa berlindung yang mendukung mereka. Ardi dan Lila saling Namun memandang Raka dengan tetap ketakutan. berdiri dengan tatapan marah Apa yang dan harus skeptis. kita lakukan? Tanya Ardi dengan suara bergetar. Lila menggenggam tangan Ardi lebih erat. Kita harus menghadapi ini bersama, katanya dengan keberanian yang mengagumkan. Cinta kita bisa mengatasi semua rintangan. Ardi merasa terinspirasi oleh kata-kata Lila. Meskipun ketakutan menyelimuti hatinya, ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur sekarang. Mereka telah berjanji untuk saling mendukung, dan inilah saatnya untuk membuktikan cinta mereka kepada dunia. Saat makhluk-makhluk bawah air muncul dari dalam hutan, Ardi melihat berbagai jenis makhluk, ikan-ikan besar, buaya-buaya kecil, dan bahkan beberapa putri duyung yang terlihat marah. Mereka semua berkumpul di tepi sungai, menatap Ardi dan Lila dengan tatapan tajam. "Ratu buaya," teriak salah satu putri duyung. "Apa yang kau lakukan menikahi manusia ini? Kau tahu bahwa hubungan ini akan membawa malapetaka bagi kita semua." Lila melangkah maju dengan keberanian, meskipun hatinya berdebar kencang. "Kami mencintai satu sama lain. Cinta kami tidak akan merusak keseimbangan alam. Kami ingin hidup dalam harmoni antara dua dunia." Makhluk-makhluk itu saling bertukar pandang, tetapi Raka berdiri di depan mereka dengan senyum sinis. "Kau pikir cinta ini akan diterima begitu saja? Kami tidak akan membiarkan hubungan ini menghancurkan kerajaan bawah air." Ardi merasa marah mendengar kata-kata Raka. "Kami tidak ingin menghancurkan apapun. Kami hanya ingin hidup bahagia bersama," serunya penuh semangat. Raka tertawa mengejek. "Cinta antara manusia dan makhluk seperti kami adalah hal yang mustahil. Jika kau terus melanjutkan hubungan ini, kami akan mengambil tindakan." Saat suasana semakin tegang, Lila merasa hatinya bergetar. Ia tahu bahwa jika makhluk-makhluk ini tidak menerima cinta mereka, semua harapan untuk hidup bahagia mungkin akan musnah. "Jika kalian ingin membuktikan cinta kalian," kata putri duyung yang memimpin kelompok itu, "buktikanlah kepada kami bahwa cinta kalian benar-benar tulus. Kami akan memberi kalian ujian terakhir." Ardi dan Lila saling memandang dengan penuh harapan sekaligus ketakutan. "Ujian apa?" tanya Ardi penasaran. "Kami ingin melihat apakah kalian bersedia mengorbankan segalanya demi satu sama lain," jawab putri duyung tersebut dengan tegas. "Kami akan menciptakan tantangan yang akan menguji kekuatan cinta kalian." Lila menatap Ardi dengan tatapan penuh keyakinan. "Kita harus melakukannya," katanya lembut tetapi tegas. "Jika kita bisa melewati ujian ini, kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa cinta kita layak diperjuangkan." Ardi mengangguk, meskipun rasa cemas masih menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa tantangan ini mungkin sangat sulit, tetapi ia juga percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapinya. "Baiklah," kata Ardi sambil menegakkan punggungnya. "Kami siap menghadapi ujian itu." Dengan pernyataan itu, suasana menjadi hening sejenak sebelum putri duyung mengangguk sebagai tanda persetujuan. "Kami akan memberikan tantangan ini kepada kalian. Kalian harus menemukan 3 benda berharga yang tersembunyi di dalam kerajaan bawah air kami. Benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Jika kalian berhasil menemukan semuanya dalam waktu 1 jam," lanjut putri duyung tersebut, "maka kami akan menerima cinta kalian dan membiarkan kalian hidup bahagia bersama."
Ardi merasa jantungnya berdegup kencang mendengar tantangan itu. Ia tahu bahwa waktu adalah musuh terbesar mereka. Sekarang, baiklah, kata Lila sambil menggenggam tangan Ardi erat-erat. Kita bisa melakukannya. Dengan itu, makhluk-makhluk bawah air mulai bergerak ke samping untuk memberi jalan bagi Ardi dan Lila menuju kerajaan bawah air. Saat mereka melangkah ke dalam air yang dingin dan jernih, Ardi merasakan getaran magis menyelimuti tubuhnya. Mereka berenang lebih dalam ke dalam kerajaan bawah air yang indah. Dinding karang berwarna-warni dan cahaya lembut dari bioluminesensi membuat suasana terasa seperti mimpi. Namun di balik keindahan itu, ada rasa takut yang menyelimuti hati Ardi. Di mana kita harus mencari benda-benda itu? Tanya Ardi sambil melihat sekeliling. Di mana kita harus mencari benda-benda itu? Tanya Ardi sambil melihat sekeliling. Lila menjawab sambil menunjuk ke arah gua besar di depan mereka. Kita harus mencari di sana. Itu mungkin tempat terbaik untuk menemukan benda-benda magis. Dengan semangat baru, mereka berenang menuju gua tersebut sambil berpacu dengan waktu. Setiap detik terasa sangat berharga saat mereka menyelam lebih dalam ke dalam kegelapan gua. Di dalam gua tersebut, suara gemuruh air terdengar jelas saat gelombang menghantam dinding-dinding karang. Ardi dan Lila mulai mencari benda-benda tersebut dengan penuh semangat. Mereka menjelajahi setiap sudut gua sambil berharap menemukan apa yang dicari. Saat waktu terus berjalan dan ketegangan semakin meningkat, Ardi merasakan kekuatan cinta mereka semakin kuat. Cinta yang siap menghadapi segala rintangan demi satu sama lain. Dalam pencarian itu, mereka menemukan benda pertama, sebuah kalung indah yang terbuat dari kerang-kerang berkilau di dasar gua. Benda kedua adalah sebuah batu permata bercahaya yang terjebak di antara celah-celah karang. Namun saat mencari benda ketiga, waktu semakin menipis dan rasa cemas mulai menyelimuti hati Ardi. Apakah mereka bisa menemukan benda terakhir sebelum waktu habis? Dengan semangat baru dan tekad bulat dalam hati, Ardi dan Lila terus mencari, menghadapi tantangan demi membuktikan cinta sejati mereka kepada dunia luar. Akhirnya, saat detik-detik terakhir berlalu, sebuah cahaya terang muncul dari balik batu besar di sudut gua. Apakah ini adalah jawaban atas segala harapan mereka? Setelah melewati ujian yang menegangkan dan berhasil menemukan ketiga benda berharga, Ardi dan Lila kembali ke tepi sungai dengan hati penuh harapan. Makhluk-makhluk bawah air menyambut mereka dengan sorakan gembira, menyadari bahwa cinta mereka telah terbukti kuat dan tulus. Putri Duyung yang memimpin kelompok itu mengangguk dengan bangga, mengakui keberanian dan ketulusan Ardi dan Lila. Dengan ini, kami menerima cinta kalian, kata Putri Duyung. Kalian telah membuktikan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan. Kami akan membiarkan kalian hidup bahagia bersama. Ardi dan Lila saling berpandangan, air mata kebahagiaan mengalir di pipi mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga membuka jalan bagi hubungan yang lebih baik antara manusia dan makhluk bawah air. Setelah perayaan kecil di tepi sungai, Ardi dan Lila kembali ke desa untuk membangun kehidupan baru bersama. Keduanya bertekad untuk menciptakan harmoni antara dua dunia yang berbeda, dunia manusia dan kerajaan bawah air. Mereka mulai merencanakan berbagai cara untuk membantu masyarakat desa memahami makhluk-makhluk bawah air dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Ardi berbicara kepada penduduk desa tentang pengalaman mereka dan bagaimana cinta dapat menyatukan dua dunia yang berbeda. Cinta kita adalah jembatan antara dua dunia, kata Ardi di hadapan masyarakat desa. Kita semua bisa hidup dalam harmoni jika kita saling menghormati dan memahami satu sama lain. Beberapa penduduk desa tampak skeptis, tetapi banyak juga yang mulai membuka pikiran mereka. Lila berbagi cerita tentang kerajaannya yang indah, dan bagaimana makhluk-makhluk bawah air juga memiliki perasaan dan impian seperti manusia. Ia menunjukkan kepada mereka betapa pentingnya menjaga lingkungan agar tetap seimbang. Selama beberapa minggu berikutnya, Ardi dan Lila bekerja sama untuk menjembatani hubungan antara desa dan kerajaan bawah air. Mereka mengadakan pertemuan rutin di tepi sungai, di mana penduduk desa dapat bertemu dengan makhluk-makhluk laut dalam suasana damai.
Lila juga memperkenalkan beberapa makhluk bawah air kepada penduduk desa. Ikan-ikan berwarna-warni yang bersahabat, lumba-lumba yang cerdas, dan bahkan beberapa putri duyung yang bersedia membantu menjelaskan pentingnya menjaga ekosistem sungai. Seiring waktu, masyarakat desa mulai menerima kehadiran makhluk-makhluk tersebut. Mereka belajar untuk saling menghormati satu sama lain, menyadari bahwa cinta Ardi dan Lila bukan hanya tentang mereka berdua, tetapi juga tentang menciptakan harmoni antara dua dunia. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Raka, pemburu buaya yang pernah mengancam mereka, tidak bisa menerima kenyataan bahwa hubungan antara manusia dan makhluk mitos bisa berjalan harmonis. Ia merasa terancam oleh perubahan ini dan bertekad untuk menghentikannya. Suatu malam, saat Ardi dan Lila sedang merencanakan acara besar untuk merayakan persatuan antara dua dunia di tepi sungai, Raka muncul dengan sekelompok pengikutnya. "Kau pikir semua ini akan berjalan lancar?" teriak Raka dengan nada penuh kebencian. "Aku tidak akan membiarkan makhluk-makhluk ini merusak desaku." Ardi merasa marah mendengar kata-kata Raka. "Kami tidak ingin merusak apapun. Kami hanya ingin hidup dalam kedamaian," jawabnya tegas. Raka tersenyum sinis. "Kau terlalu naif. Makhluk-makhluk ini tidak akan pernah bisa dipercaya. Mereka akan mengambil alih desamu." Lila melangkah maju dengan keberanian. "Kami telah membuktikan cinta kami. Kami ingin hidup berdampingan dengan kalian. Mengapa kau tidak mau melihat kebaikan dalam hubungan ini?" Raka menggelengkan kepala dengan marah. "Kau hanya seorang buaya cantik yang mencoba menipu manusia. Aku tidak akan membiarkan desaku hancur karena cinta bodoh ini." Ardi merasa hatinya bergejolak mendengar kata-kata Raka. Ia tahu bahwa ada banyak orang yang masih skeptis terhadap hubungan mereka, tetapi ia juga percaya bahwa cinta dapat mengubah segalanya. "Jika kau benar-benar mencintai desamu," kata Ardi dengan tegas, "maka kau harus memberi kesempatan pada perubahan ini. Cinta kami bukan ancaman. Itu adalah harapan untuk masa depan." Raka terdiam sejenak, tetapi kemarahan di wajahnya masih terlihat jelas. "Kita lihat saja apa yang terjadi," katanya sebelum pergi bersama pengikutnya. Setelah kejadian itu, Ardi dan Lila semakin bertekad untuk melanjutkan misi mereka, membangun kehidupan baru bersama sambil menjalin hubungan harmonis antara manusia dan makhluk bawah air. Mereka merencanakan acara besar di tepi sungai untuk merayakan persatuan ini, sebuah festival yang akan melibatkan semua penduduk desa serta makhluk-makhluk laut. Acara itu direncanakan akan menjadi simbol cinta mereka yang mampu menyatukan dua dunia. Hari festival tiba dengan penuh kegembiraan. Penduduk desa berkumpul di tepi sungai dengan makanan tradisional, musik, dan tarian. Makhluk-makhluk bawah air juga datang untuk merayakan. Ikan-ikan berwarna-warni melompat-lompat di permukaan air, sementara putri duyung menyanyikan lagu-lagu indah dari kerajaan bawah air. Ardi dan Lila berdiri di tengah kerumunan, saling menggenggam tangan dengan penuh kasih sayang. Mereka melihat bagaimana masyarakat mulai menerima satu sama lain. Anak-anak bermain bersama ikan-ikan kecil di tepi sungai, sementara orang dewasa berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Ketika festival berlangsung dengan penuh keceriaan, Ardi merasa harapannya semakin tumbuh, bahwa cinta sejati dapat membawa perubahan positif bagi dunia mereka. Di tengah keramaian itu, Ardi menatap Lila dengan penuh rasa syukur. "Kita telah melakukan hal yang luar biasa," katanya lembut. Lila tersenyum balas. "Semua ini berkat cinta kita." Saat malam tiba dan bintang-bintang bersinar di langit gelap, Ardi tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Masih ada tantangan yang harus dihadapi. Namun ia yakin bahwa selama mereka bersama-sama, cinta mereka akan selalu menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan dalam menghadapi masa depan. Dengan semangat baru dalam hati mereka, Ardi dan Lila bersiap untuk melangkah ke babak baru dalam hidup, sebuah kehidupan penuh cinta, harapan, dan persatuan antara dua dunia yang berbeda, namun saling melengkapi. Festival yang diadakan di tepi sungai berlangsung dengan meriah, mengubah suasana desa menjadi penuh keceriaan dan harapan. Ardi dan Lila berdiri di tengah kerumunan, menyaksikan bagaimana cinta mereka telah menginspirasi banyak orang. Masyarakat
Desa dan makhluk-makhluk bawah air berbaur dalam suasana harmonis, saling berbagi tawa dan cerita. Anak-anak berlari-lari di tepi sungai, bermain dengan ikan-ikan kecil yang melompat-lompat, sementara orang dewasa berbincang dengan akrab. Saat malam semakin larut, Ardi dan Lila berdiri di pinggir sungai, menatap cahaya bulan yang memantul indah di permukaan air. Mereka merasa bersyukur atas semua yang telah mereka capai. Bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat yang kini mulai menerima perbedaan. Lihatlah semua ini, kata Ardi sambil tersenyum lebar. Kita telah berhasil membawa perubahan. Lila mengangguk, matanya bersinar penuh kebahagiaan. Cinta kita telah mengubah segalanya. Kita telah membuktikan bahwa cinta sejati bisa mengatasi semua rintangan. Namun, saat mereka menikmati momen bahagia itu, Raka muncul dari kerumunan dengan wajah masam. Kau pikir semua ini akan bertahan? Tanyanya sinis. Kau tidak bisa mengubah pikiran semua orang. Ardi merasa sedikit cemas mendengar nada Raka, tetapi ia tidak ingin membiarkan ketakutan merusak kebahagiaan mereka. Kami tidak ingin mengubah siapapun, jawabnya tegas. Kami hanya ingin hidup dalam kedamaian. Raka terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada lebih lembut. Mungkin aku salah tentang kalian berdua. Aku melihat bagaimana cinta kalian bisa menyatukan dua dunia yang berbeda. Lila melangkah maju dan berkata, kami ingin membangun jembatan antara dua dunia ini. Jika kau mau, kami bisa bekerja sama untuk menciptakan harmoni. Ardi merasa terkejut mendengar tawaran Lila. Ia tahu bahwa Raka adalah sosok yang keras kepala, tetapi melihatnya bersedia untuk berdialog adalah langkah positif. Baiklah, kata Raka akhirnya. Aku akan memberi kesempatan pada hubungan ini. Tetapi ingatlah, jika ada masalah, aku akan berada di sini untuk melindungi desaku. Ardi dan Lila saling berpandangan dengan rasa syukur. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju persatuan antara manusia dan makhluk bawah air. Setelah festival selesai, Ardi dan Lila mulai menjalani kehidupan baru mereka bersama-sama. Mereka membangun rumah sederhana di tepi sungai, tempat di mana mereka bisa hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk bawah air dan masyarakat desa. Ardi terus bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara Lila membantu menjalin hubungan antara kedua dunia. Mereka mengadakan pertemuan rutin di tepi sungai untuk mendiskusikan cara-cara menjaga keseimbangan alam dan meningkatkan pemahaman antara manusia dan makhluk laut. Seiring berjalannya waktu, masyarakat desa semakin menerima keberadaan makhluk-makhluk bawah air. Anak-anak mulai belajar tentang ekosistem sungai dan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap seimbang. Ardi dan Lila merasa bangga melihat bagaimana cinta mereka telah membawa perubahan positif bagi banyak orang. Suatu hari, saat Ardi sedang bekerja di ladang, ia melihat anak-anak desa bermain di tepi sungai bersama ikan-ikan kecil yang dulu dianggap menakutkan. Ia tersenyum lebar melihat betapa jauh perjalanan mereka telah ditempuh. Ketika malam tiba, Ardi dan Lila duduk bersama di teras rumah mereka, sambil menikmati pemandangan indah sungai yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Kita telah melakukan hal yang luar biasa, kata Ardi sambil menggenggam tangan Lila. Semua ini berkat cinta kita, jawab Lila sambil tersenyum lembut. Mereka saling menatap dengan penuh kasih sayang. Dalam hati masing-masing mereka tahu bahwa cinta mereka bukan hanya sekadar perasaan. Itu adalah kekuatan yang mampu mengubah dunia. Seiring waktu berlalu, Ardi dan Lila membangun keluarga kecil yang bahagia. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh cinta dan penerimaan antara dua dunia yang berbeda. Mereka mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga alam dan menghormati semua makhluk hidup. Hari-hari berlalu menjadi tahun-tahun penuh kenangan indah. Ardi dan Lila menjadi simbol cinta sejati di desa. Cinta yang mampu menjembatani perbedaan dan menciptakan harmoni antara manusia dan makhluk mitos. Ketika anak-anak mereka tumbuh dewasa, Ardi sering bercerita tentang perjalanan cinta mereka. Bagaimana dua dunia yang berbeda dapat bersatu melalui ketulusan hati dan keberanian untuk mencintai tanpa batasan.
Cinta sejati adalah tentang pengorbanan, kata Ardi kepada anak-anaknya suatu malam saat mereka duduk bersama di tepi sungai. Cinta adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain, siapapun mereka. Dengan semangat baru dalam hati mereka, anak-anak Ardi dan Lila melanjutkan warisan cinta tersebut, membangun hubungan baik antara manusia dan makhluk bawah. Air serta menjaga keseimbangan alam demi masa depan yang lebih baik. Dan begitulah kisah cinta Ardi dan Lila, sebuah kisah tentang keberanian mencintai tanpa batasan, tentang harapan untuk masa depan yang lebih baik, serta tentang kekuatan cinta sejati yang mampu mengubah dunia. Dengan penuh rasa syukur atas perjalanan hidup mereka bersama, Ardi dan Lila tahu bahwa cinta abadi akan selalu hidup dalam hati setiap orang. Sebuah cinta yang tak akan pernah pudar meskipun waktu berlalu.